Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 7 MTS Perguruan Mu'alimat yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada daring kali ini. Untuk materi pada hari ini kita akan membahas tentang sholat qashar dan jamak qashar. Nah, sholat qashar dan jamak qashar ini merupakan lanjutan dari materi yang kemarin. Jadi ikut bab sholat jamak qashar dan jamak qashar. Namun sebelumnya marilah kita membaca Ummul Quran. Kita berdoa semoga pembelajaran kita kali ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya marilah kita ikuti bersama pembahasan kita tentang sholat qashar dan jamak qashar. Pengertian sholat qashar. Qashar adalah meringkas atau memendekkan. Mengqashar sholat atau qasrus sholat menurut istilah adalah memendekkan atau meringkas rakaat sholat yang berjumlah 4 menjadi 2 rakaat. Hukumnya adalah mubah. Sholat fardu yang dapat diqashar meliputi sholat zuhur, asar, dan sholat isya. Sedangkan mengqashar sholat maghrib dan subuh tidak diperbolehkan. Kemudian dasar hukum tentang sholat qashar terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Innal kafirina kanu lakum 'aduwwan mubina. Artinya, dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat kalian. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surat An-Nisa ayat 101. Kemudian syarat diperbolehkannya sholat qashar. Sholat qashar diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat berikut. A. Tujuan bepergian untuk keperluan yang wajib, disunahkan, dan diperbolehkan atau mubah. B. Jarak tempuh bepergian adalah 48 mil. Jika dihitung dengan waktu, jarak tempuh diperkirakan memakan waktu sehari semalam atau 24 jam. Nah, dalam hitungan ini ada beberapa pendapat tentang jarak tempuh saat ini kurang lebih 80,64 km atau 80 kilo lebih 640 meter atau 88,74 km
atau 96 km atau 94,5 km. Nah, menurut mayoritas ulama adalah 119,9 atau 120 km. Kemudian yang C, hukum boleh mengqashar ketika telah keluar dari wilayah administratifnya. D, sholat yang diqashar bukan sholat yang berstatus hutang atau qadha, tetapi harus sholat pada waktunya atau istilahnya sholat ada. E, berniat mengqashar sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Kemudian yang F, daerah yang menjadi tempat tujuan harus jelas. Nah, itulah diantara syarat-syarat diperbolehkannya sholat qashar. Selanjutnya kita membahas tentang sholat jamak qashar. Pengertian jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah mengumpulkan dua waktu sholat fardu menjadi satu waktu dan meringkas jumlah rakaat sholat tersebut. Atau sholat yang menggabungkan jamak dan qashar dalam satu pelaksanaan sholat. Contohnya pelaksanaan sholat zuhur dan asar yang masing-masing dilaksanakan dengan 2 rakaat, tetapi juga dilaksanakan pada satu waktu. Boleh di waktu sholat zuhur atau sholat asar. Kemudian untuk tata cara sholat jamak qashar. Mohon dicermati, didengarkan. Di sini ada niat-niat untuk sholat jamak qashar, baik sholat zuhur, asar, maghrib maupun isya. Nah, sama seperti dalam pelaksanaan sholat jamak dan qashar, untuk sholat zuhur dan asar pada umumnya, perkara yang membedakan hanya terletak pada niat melaksanakan sholat. Mengerjakan 2 sholat fardu dalam satu waktu, jumlah rakaatnya yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, yang pertama, contoh lafadz niat sholat jamak qashar, sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim. Bunyi niatnya, usolli fardhu zuhri qasran majmu'an ma'al asri jam'a takdimin imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, setelah mengucapkan salam dalam rakaat kedua, kemudian berdiri dan berniat mengerjakan sholat asar bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Kemudian untuk sholat asarnya, niatnya adalah usolli fardhul asri qasran majmu'an ma'adz zuhri jam'a takdimin imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Jadi kedua sholat ini baik zuhur maupun asar masing-masing dilaksanakan 2 rakaat salam dan dikerjakan pada waktu zuhur karena disebut jamak takdim. Kemudian yang kedua, niat sholat jamak qashar, sholat zuhur dan asar dengan jamak takhir. Lafadz niatnya adalah usolli fardhu zuhri qasran majmu'an ma'al asri jam'a ta'khirin imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Setelah mengucapkan salam dalam rakaat kedua, berdiri dan berniat mengerjakan sholat asar bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Adapun bunyi niatnya adalah usolli fardhul asri qasran majmu'an ma'adz zuhri jam'a ta'khirin
imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya, niat sholat jamak qashar, sholat maghrib dan isya dengan jamak takdim. Bunyi niatnya adalah usolli fardhal maghribi 3 raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'a takdimin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Setelah mengucapkan salam dalam rakaat ketiga, berdiri dan berniat mengerjakan sholat isya bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Adapun bunyi niatnya usolli fardhal isya'i raka'ataini qasran majmu'an ma'al maghribi jam'a takdimin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. 4. Niat sholat jamak qashar, sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Bunyi niatnya usolli fardhal maghribi 3 raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'a ta'khirin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Saya ulangi lagi lafadz niatnya. Usolli fardhal maghribi 3 raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'a ta'khirin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Setelah mengucapkan salam dalam rakaat ketiga, berdiri dan berniat mengerjakan sholat isya bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Bunyi niatnya adalah usolli fardhal isya'i raka'ataini qasran majmu'an ma'al maghribi jam'a ta'khirin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Demikian penjelasan tentang sholat jamak qashar dan jamak qashar. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.